Selamat malam sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk mengupload produk baru. Yang pertama, setelah kita berada di beranda, kita melihat ada garis tidur 3 di sebelah pojok kanan atas ya. Itu kita pencet saja. Setelah kita pencet, maka akan keluar tulisan yang berjejer ke arah bawah. Ada tulisan produk, kita pilih tambah produk. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu kita melihat ada 2 kolom yang harus diisi. Dan untuk menyikat waktu supaya lebih efisien, kita nggak usah menulis secara full nama etalase yang akan kita cari di mana produk itu akan diletakkan. Cukup mengetikkan kota kalian masing-masing. Setelah itu akan muncul rekomendasi tulisan yang berada di kotak warna biru. Itu kita pilih salah satunya yang sesuai dengan kategori produk kita. Kita intermezzo sedikit. Menurut kepahaman saya, itu etalase yang ada di e-katalog itu konsepnya itu beda dengan etalase yang ada di aplikasi marketplace. Kalau etalase yang ada di e-katalog itu sudah by system namanya, tidak bisa diubah, sedangkan di marketplace itu bisa diubah sesuai dengan selera kita masing-masing. Jadi secara poinnya itu nggak ada yang beda ya, cuma kita berusaha adaptasi aja dengan istilah-istilah yang ada di e-katalog. Kemudian untuk kolom selanjutnya itu kita pilih saja satu-satunya rekomendasi yang muncul setelah kita klik tulisan pilih pengumuman. Jadi nama rekomendasi tulisan yang muncul itu namanya nanti beda-beda ya, sesuai dengan produk yang kita upload sebelumnya. Tetapi pada prinsipnya sama ya, pokoknya tulisan yang muncul di rekomendasi itu langsung kita klik aja. Lalu kita akan dibawa ke step selanjutnya. Kita akan melihat ada kotak-kotak yang jumlahnya ada 6. Itu kita nanti akan mengisi informasi atau data satu demi satu sampai dengan selesai. Pada urutan yang pertama kita akan mengisi kotak informasi produk. Ini di bawahnya adalah kolom-kolom yang akan kita isi nanti. Adapun yang harus kita isi adalah nama produk, nomor produk itu harus ya, harus diisi ya. Terus berlaku sampai kapan, jumlah stok produk, jumlah stok inden. Nah itu aja. Jadi yang selain dari yang saya sebutkan tadi itu tidak harus diisi ataupun diubah. Itu enggak jadi masalah. Artinya data yang diminta oleh e-katalog untuk mengisi kolom-kolom ini itu udah cukup dan bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Pertama kita mengisi nama produk dan kata-kata yang kita masukkan itu tidak boleh sama persis dengan produk-produk yang kita upload sebelumnya, harus ada perbedaannya. Seumpama saya menulis tas lempang, sementara tas lempang itu udah saya tulis untuk produk saya sebelumnya yang udah saya upload, itu tidak bisa, jadi harus ada perbedaannya walaupun dengan angka ataupun dengan simbol-simbol yang lainnya, itu harus ada perbedaannya. Di sini saya menulis tas lempang, terus untuk membedakannya nanti saya akan menulis sebuah angka di bagian belakangnya. Di sini saya menulis angka 17 dan angka 17 itu bagi saya ada fungsinya, yaitu untuk menandai jumlah produk yang udah saya upload dari mulai awal
di e-katalog sampai sekarang itu jumlahnya udah 17 kali, makanya saya menulis angka 17. Karena nanti di bawah kolom nama produk ini kita akan mengisi nomor produk, dan nomor yang diisikan ke nomor produk itu harus lebih tinggi daripada nomor produk yang telah diisi sebelumnya. Karena saya sudah mengupload 16 produk, maka produk yang sekarang itu adalah produk yang ke-17. Alasan lain adalah supaya nanti saya tidak menulis angka 16, karena angka 16 sudah saya tulis di produk sebelumnya, supaya proses ini bisa lancar dan cepat, tidak diulang-ulang lagi. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi kolom nomor produk. Saya menulis angka 17, dan untuk unitnya itu opsional, itu bisa dirubah ataupun dibiarkan saja sesuai format yang tadi itu milimeter. Kemudian kita akan mengisi kolom berlaku sampai kapan, itu kita bisa ubah-ubah sampai Maret ataupun Oktober dan lain-lain. Yang bagian atas itu kita geser-geser saja ya. Lalu setelahnya kita geser ke bawah kolom-kolom yang belum diisi. Jumlah stok kita isi sesuai dengan jumlah stok produk kalian. Kemudian jumlah stok inden itu diisi dengan kapasitas produksi kalian masing-masing. Kalau saya tulis 1000, kemudian itu udah cukup datanya. Yang bawah ini nggak usah diisi lagi. Kemudian klik simpan. Kita akan melihat pemberitahuan bahwa simpan produk sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke kotak selanjutnya, yaitu KPKI. KPKI-nya itu diisi sesuai dengan kategori produk kalian masing-masing. Kita bisa mencarinya yang sesuai itu di sini. Kalau di kategori saya menulis kata-kata kopor, terus tas, nanti ada rekomendasi di bawahnya. Kalau salah menulis itu rekomendasinya juga belum akan muncul. Kalau tulisannya udah tepat akan muncul seperti ini. Itu digeser ke kanan, nanti ada kolom untuk menambahkan, kolom warna kotak biru itu ya. Kita klik aja tambah, dan udah ada pemberitahuan berhasil ditambahkan, itu berarti udah sukses. Kita lanjut ke step selanjutnya, simpan dulu ya. Kemudian spesifikasi produk kita klik aja, nanti kita diarahkan untuk mengisi kolom-kolom yang ada. Ini ada pilihannya, dan yang sesuai dengan kategori saya itu yang paling bawah saya pencet. Kemudian ukuran itu ditulis aja berapa ukurannya. Kemudian mengisi kolom nama bahan. Terus kemudian lokasi tempat usahanya diisi juga. Karena di tempat saya adalah counter cabang dari merek Hasen yang ada di Kota Magelang, makanya saya menulis Kota Magelang. Tapi untuk teman-teman sekalian berada di lokasi lain, diisi menurut sesuai dengan lokasi kalian masing-masing. Kemudian keterangan lainnya juga opsional, mau diisi atau enggak boleh. Terus kolom warna diisi. Kemudian setelah itu tambah gambar atau tambah foto ya masuknya ya. Nah, gambar atau foto yang kita upload itu ukurannya maksimal harus 1 MB, itu yang diminta di e-katalog ini. Karena kalau lebih dari 1 MB itu tidak bisa masuk ke
kolom gambar ini karena kapasitas dari memuat daya muat e-katalog cuman 1 MB. Ini saya contohkan yang gambar lebih dari 1 MB ukurannya ya. Nanti akan kita lihat bahwa file terlalu besar, pemberitahuannya seperti itu, makanya harus dikompres dulu filenya itu supaya lebih kecil. Dan kalau yang udah 1 MB itu saya contohkan tadi, udah saya kompres sebelumnya. Kalau kita upload yang ukurannya itu saya lihat 95 MB ya, ini ya, itu langsung bisa masuk. Terus ada indikator proses sedang berjalan kayak gini. Nanti akan kita lihat gambarnya, fotonya udah berhasil terupload seperti ini. Kalau udah berhasil, kita lihat seperti ini. Kemudian tambah lampiran itu juga tidak perlu diisi. Lalu klik aja simpan. Kemudian kita mengisi kotak selanjutnya, wilayah jual dan harga produk. Sesuaikan aja dengan tempat penjualan di daerah kalian masing-masing ya. Ini saya contohkan di Kota Magelang. Kemudian kita geser terus saja ke bawah. Nanti kita akan disuruh mengisi harga. Nah, untuk harga itu kita mengisinya tidak bisa manual tinggal ketik seperti biasanya aja, tapi kita harus mengklik unduh template dulu. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan kita sebagai penyedia itu agak ribet juga ya kayak gitu, tapi mungkin ya memang birokrasi dari dinas atau lembaga kepemerintahan memang seperti itu ya, kita ikuti aja lah pokoknya. Dan untuk kita yang belum terlalu familiar dengan apa itu template itu adalah sebuah tabel yang dibikin dengan sebuah aplikasi desain tertentu. Dan kalau kita klik tadi itu HP kita sudah support, otomatis tabel itu akan terbuka dan berjalan di HP kita. Dan untuk tambahan informasi, HP yang saya gunakan kebetulan udah support, yaitu handphone dengan program Android versi 10. Jadi HP-nya itu tidak harus mahal kok, yang penting bisa menjalankan program seperti ini. Bahkan HP saya itu cuman sekitar harga 850 ribuan gitu secondnya. Kemudian kita akan mengisi kolom harga yang di atas itu, dan untuk mengisinya kita edit yang kolom di bagian bawah, kita isikan harga yang akan kita tulis. Lalu setelah kita udah selesai, kita melihat ada centang warna biru di bagian kiri atas. Itu kita klik aja. Setelah itu ada pemberitahuan udah berhasil. Kalau seperti ini kita tinggal oke saja ya. Lalu setelah itu kita balik lagi ke browser web e-katalog kita untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu unggah file. Unggah file, otomatis kita akan diarahkan untuk memilih file yang tadi udah kesimpan, dan tadi filenya namanya template, kita upload di sini. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kalau udah kita simpan itu templatenya udah terunggah. Kita lihat ada pemberitahuan di atas, simpan wilayah jual dan harga produk udah berhasil tersimpan. Lalu kita akan lanjut ke step selanjutnya. Dan untuk kolom dokumen pendukung harga itu untuk kategori saya tidak perlu diisi dan dilewati aja, nggak apa-apa. Kemudian ini adalah bagian akhir dari proses yang kita lakukan tadi, yaitu tayangkan. Dan ketika kita klik tayangkan, maka
produk kita akan berhasil tersimpan dan kita bisa melihat nanti daftar produk di profil e-katalog kita. Lalu coba kita cek, kita reload. Nah, ini hasilnya, kita sudah bisa melihat tadi produk yang kita upload tadi sudah berhasil. Nah, itulah kira-kira apa yang saya sharingkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kesalahannya itu bukan murni kesengajaan, dan semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat selalu. Sekian dari saya dan selamat malam.